Halo, kembali dengan saya Bung Ropan. Ini tetap di Rai Soccer TV. Berita menarik atau berita mengembirakan bagi pecandu penggemar sepak bola khususnya tim nasional Indonesia, karena Rizky Ridho dan kawan-kawan ini di timnas U22 yang bertanding di SEA Games Kamboja mencatat kemenangan kedua di grup A di cabang sepak bola, dan kali ini tidak tanggung-tanggung. Setelah di laga pertama menang 3-0 atas Filipina, di laga kedua kemarin kita menang dengan 5-0. Lagi-lagi clean sheet. Ini luar biasa. Dengan kemenangan ini berarti kita sudah dapat 6 poin, memimpin klasemen di grup A, melewati tuan rumah Kamboja yang baru mengemas 4 poin dari 2 pertandingan. Gol kita juga bagus, memasukkan 8, kemasukan 0. Kita tertolong juga dengan di luar dugaan Kamboja harus bermain imbang dengan Filipina 1-1. Ya, sedangkan kita kan menang 3-0 lawan Filipina, makanya mereka hanya 4 poin. Sebelumnya mereka menang melawan Timur Leste dengan 4 gol. Jadi kalau untuk bicara juara grup sudah di depan mata, tinggal soal waktu untuk kita bisa menjadi juara grup. Jadi grup A ini kita akan berhadapan dengan Kamboja pertanggal 10 di pertandingan terakhir. Nah, tanggal 7 nantinya kita akan jumpa dengan Timur Leste. Timur Leste juga tampil oke ya kemarin. Setelah kita menang 5-0 dari Myanmar, mereka menghajar Filipina dengan 3-0. Jadi tidak boleh menganggap enteng juga bagi Timur Leste. Kita tetap harus fokus. Ya, kita harus bisa memenangkan laga ini dan harus sapu bersih di grup A ini. Karena masalahnya buat kita kan saat ini adalah bagaimana kita harus bisa mengalahkan Vietnam sebagai juara bertahan, atau Thailand atau Malaysia. Semua mereka ada di grup B. Nah, itulah ujian sesungguhnya bagi pasukan Indra Safri ini di SEA Games 2023. Karena harus bertarung melawan mereka, lewatin dulu babak semifinal ini. Ini pertandingan yang berat, yang sulit untuk tim kita. Sebelum kita berpikir nanti akan ada di final dan punya target merebut medali emas. Karena kita tahu bersama kan, Vietnam dan Thailand selalu menjadi momok bagi timnas kita. Bukan saja di timnas usia yang lebih junior atau lebih muda, tapi juga di senior. Kita selalu mengalami kesulitan dan kekalahan demi kekalahan menghadapi Vietnam dan Thailand. Nah, semoga di SEA Games kali ini kita bisa mewujudkan impian, ya, bagaimana mimpi kita untuk bisa menjadi juara. Nah, kalau bicara di grup A, saya pikir ini grup yang bagi kita ya, yang difavoritkan ini aman-aman saja. Buat kita, tinggal kita bisa mengamankan untuk bisa menjadi juara grup. Nah, kalau melihat pertandingan kemarin ini akan jauh lebih bagus. Ya. Penampilan kita tuh lebih baik dibandingkan dengan lawan Filipina. Karena dari segi permainan kualitas kita untuk bermain dari masa transisi menyerang ke bertahan ke menyerang ini oke. Cara membuild up serangan dengan baik, passing juga lebih bagus, apalagi kalau bicara produktivitas gol kan kita tahu bersama 5 gol. Nah, bagi Indra Safri memang ada beberapa perubahan yang dilakukan, membangun cadangan Ananda Raihan, kemudian Beckham Putra tidak dimainkan lebih dulu. Nah, dalam pertandingan ini mereka akan dimainkan di babak kedua, ya. Kemudian termasuk dengan James Carey-Stroyer juga dimainkan di babak kedua. Kan mereka ini tampil di starting 11 saat menghadapi Filipina, tapi menghadapi Myanmar memang itu perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi di garis depan tetap dengan Ramadan Sananta dan gelandang serang Marcelino Ferdinand. Kalau bicara juga Marcelino, tapi luar biasa ya, bagus ini pemain dari klub Belgia Deense di kasta kedua Belgia, tampil oke. Ya. Ketika melawan Filipina, dia membuka keran gol pertama. Di saat kita kesulitan sepanjang 44 menit, sebelum ini menit 45 dia bisa mencetak gol. Kemarin juga, ini di menit ke-19 Marcelino pula yang membuat gol pertama. Dan gol yang bagus, ini gol kedua dia di arena SEA Games. Kita terlihat kali kematangan dia. Main sangat mengesankan, visi bermain bola juga bagus. Ya, cara reading di gamenya baik sekali untuk seorang Marcelino memimpin di sektor tengah. Dan 5 gol itu selain Marcelino, 2 diantaranya dibuat oleh striker dari PSM Makassar, Ramadan Sananta. Ini brace yang dibuat di menit ke-29 dan menit ke-59. Satu dari titik putih ketika Marcelino itu diganjal di babak pertama oleh bek dari Myanmar, Shin Tan Aung, dan diselesaikan dengan baik. Sangat dingin, sangat tenang oleh Ramadan Sananta. Kalau lawan Filipina, kita mendapatkan penalti dan Rizky Ridho yang mengambil kapten kita, namun gagal. Kali ini memang Ramadan Sananta tidak menyia-nyiakan hal itu. Dia sempurna sekali melepaskan tembakan mengecoh penjaga gawang
Pae Piu Tu yang bergerak ke sisi yang berbeda, dan ini menjadi gol debut pertama bagi Ramadan Sananta bersama dengan timnas di U22, karena dia juga menjadi top skor pemain lokal di Liga 1 kemarin ketika ikut andil membawa PSM menjadi juara dengan 11 gol dan 2 assist. Dia berada di antara deretan 10 pemain yang ada. Itu banyak pemain-pemain asing tentunya, dan hanya Ramadan sendiri yang ada, sehingga dia dipanggil di tim nasional. Selain brace dari Ramadan Sananta, juga ada gol dari Fatur Rahman. Ini pemainnya juga tampil lebih dulu di starting 11. Dan Titan Agung yang masuk di babak kedua mencetak gol di menit ke-87. Kalau Fatur mencetak gol di menit ke-73. Dari starting line up yang terlihat kemarin menghadapi Myanmar, ada Hernando Ari di bawah Mistar, kemudian Bagas Kava, ini juga pemain yang mengisi posisi Rio Fahmi, pemain muda terbaik di Liga 1, dan Rio bermain bagus sebenarnya melawan Filipina. Paling tidak ada 2 assist penting bagi dia untuk bisa menghasilkan gol, tapi dicadangkan. Kali ini Bagas Kava yang dimainkan, sementara Rizky Ridho dipasangkan dengan Ferrari. Ferrari tidak dimainkan di pertandingan pertama, tapi sekarang Ferrari langsung berpasangan dengan Rizky Ridho. Kemudian Afriana Dewanga yang main berpasangan dengan Rizky lawan Filipina didorong sebagai gelandang bertahan saat menghadapi Myanmar. Jadi di gelandang bertahan itu ada Dewanga, ada Taufani, dan Marcelino. Nah, di belakang selain Bagas Kava, Rizky Ridho, dan Ferrari, memang pasti ada Pratama Arhan bermain di kiri. Jadi 4 flat ini berdiri di depan penjaga gawang Hernando Ari. Di depan Witan Sulaiman, Ramadan, dan Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman ini yang mengisi posisi Jean Kelly Stroyer. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang ada dalam pertandingan ini, dapat pergantian yang dibuat oleh Indra Safri dan membuahkan hasil. Ketika ada pergantian ini, di babak kedua memang Ananda Raihan masuk, Beckham Putra masuk, Titan Agung juga ikut masuk, Jean Kelly Stroyer juga ikut dimainkan, dan kita bisa melihat Titan Agung juga bisa membuat gol di sana. Ada 2 assist dari gelandang asal PSM Makassar, Ananda Raihan, tampil sangat baik ya ketika dia dimainkan di babak kedua. Ini pemain yang bertalenta sekali, pemain muda yang ada, dan semoga dia bisa ditampilkan saat menghadapi Timur Leste dalam pertandingan berikut. Dan bagi Indra Safri, mungkin hanya bisa melihat menarik, juga menyimpan tenaga seperti Marcelino Ferdinand ini untuk diberikan kesempatan kepada pemain lain, ya, sehingga jam bermain akan banyak, karena kita akan berhadapan dengan Timur Leste tanpa menghasilkan arti Timur Leste menganggap enteng, tapi pemain-pemain lain bisa juga ditampilkan. Semua tergantung dari Indra Safri, ya, melihat kira mungkin ada 3-4 pemain top untuk ditarik, untuk disimpan, dan memberikan kesempatan kepada pemain lain, karena saya yakin tidak akan menang melawan Timur Leste apapun itu, ya, karena secara kualitas kita di atas Timur Leste. Oke, sampai di sini dengan saya untuk mereview hasil pertandingan di mana Indonesia mengalahkan Myanmar dengan telak 5-0, dan semoga ini berlanjut terus sampai pada pertandingan terakhir di Grup A, dengan kita menyapu bersih semua pertandingan termasuk melawan tuan rumah Kamboja. Kemudian kita berhitung di semifinal. Siapapun lawan kita, Vietnam atau Thailand atau Malaysia, kita harus hadapi, harus berani menghadapi mereka, dan berharap kita harus bisa memenangkan laga. Berat memang, tapi kita harus coba untuk melakukan yang terbaik. Dengan saya, Bung Ropan.